Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga salawat dan salam senantiasa kita curah dan limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijumpakan dalam kondisi yang baik. Kita diberikan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini, dan tentu saja kebaikan-kebaikan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat bahwa kita meyakini dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani Rasulnya, mengimani kitabnya, mengimani hari kiamat, mengimani malaikat-malaikatnya, dan mengimani takdir-takdir yang telah Allah tetapkan bagi hamba-hambanya. Teman-teman sekalian, saya sedikit ingin menjelaskan tentang perkara Al-Quran adalah kalamullah. Ketika saya membuat status pagi ini, kemudian banyak sekali masukan-masukan yang datang kepada saya. Alhamdulillah, terima kasih atas kepedulian teman-teman sekalian. Karena itulah saya coba untuk sedikit mendalamkan kembali makna Al-Quran adalah kalamullah. Jadi begini teman-teman sekalian, ketika kita meyakini bahwa Allah itu adalah sebuah zat yang menguasai segala-galanya, Allah zat yang memiliki segala-galanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana proses penyembahan, proses ibadah kepada Allah, maka Allah akan utus nabi dan akan utus risalah-risalahnya untuk memberitahu manusia bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penyembahan ini ternyata tidak hanya berurusan dengan masalah-masalah ritual hanya kepada Allah atau hablum minallah, tapi juga bagaimana hablum minannas, atau bagaimana cara kita berinteraksi dengan manusia. Nah, keduanya ini, hablum minallah, hablum minannas, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, ditambah lagi dengan hubungan kita terhadap diri kita sendiri yang disebut dengan hablum minafsi, maka inilah kesemuanya yang dinamakan dengan syariat. Maka setiap nabi membawa risalah tertentu, dan risalah-risalah inilah yang kemudian dikenal sebagai kitab, gitu kan ya. Misal contoh ketika diberikan pada Nabi Isa, yaitu adalah Alkitab, Injil. Diberikan kepada Nabi Musa, Taurat. Diberikan kepada Nabi Daud, Zabur. Diberikan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Mereka disebut dengan Alkitab, mereka disebut dengan kitab suci. Maka Al-Quran adalah bagian daripada kitab suci yang Allah turunkan kepada manusia, kitab yang disucikan oleh manusia karena di dalamnya tidak ada tercampur perkataan-perkataan manusia, di dalamnya tidak ada keraguan di dalamnya tidak ada pertentangan di dalamnya justru adalah bagian daripada mukjizat, yaitu adalah sesuatu yang datang daripada Allah dan tidak ada yang dari yang lain apalagi dari manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai surat Al-Baqarah dengan kata-kata dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah mengulangi di dalam surat Al-Baqarah, surat yang sama ayat ke-23, wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mimmithlih. Dan bila kalian tetap mengatakan atau tetap meragukan bahwa Al-Quran ini yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad ini datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka coba datangkan satu surat yang semacamnya. Fa'ilam taf'alu walan taf'al. Dan kalian tidak akan dapat untuk melakukannya dan tidak akan pernah dapat untuk melakukannya. Kenapa? Karena ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang langsung menurunkannya. Wahyunya itu kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad, langsung kemudian bentuk lafaznya begitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, la raib, tidak ada keraguan. Oleh karena itu Al-Quran datangnya daripada Allah. Karena itulah Al-Quran tidak sama dengan karya manusia. Kalau karya manusia, maka ketika dia menulis sebuah karya atau dia mengarang sebuah karya, maka karyanya seringkali bisa dibagi dua. Apakah ini adalah sesuatu yang bersifat fiksi atau ini bersifat non-fiksi. Yang sudah disepakati dalam bahasa Indonesia adalah yang bersifat fiksi, artinya dia berdasarkan khayalan, dia berdasarkan rakaan, dia berdasarkan imajinasi. Untuk apa? Untuk juga membuat imajinasi pada pembacanya, untuk menghantarkan informasi-informasi pada pembacanya yang bisa jadi betul, bisa jadi tidak betul. Nah, sebaliknya setelah non-fiksi, kalau kita bicara tentang karya manusia, maka ada yang bersifat non-fiksi. Kalau sudah fiksi berarti ada non-fiksi. Non-fiksi ini apa? Berdasarkan misalnya penelitian, berdasarkan kejadian nyata. Ada juga fakta, ada juga faksi misalnya, autobiografi, kemudian kenyataan hidup seseorang, itu juga ada. Ada juga yang disebut dengan fiktif. Nah, kalau fiktif ini jelas adalah kebohongan.
Dia meraka-raka, bukan hanya meraka-raka secara menghayal, bukan hanya meraka-raka secara kemudian membuat sesuatu yang positif atau negatif, tapi dia lebih kepada berbohong, ini fiktif. Contoh, data-data fiktif. Contoh, omongan-omongan fiktif. Janji-janji fiktif. Ini tidak ada manusia yang suka, tidak ada manusia yang ridho. Semuanya menyepakati bahwa berbohong adalah sesuatu yang jelek. Tidak beragama pun meyakini bahwa fiktif adalah sesuatu yang salah. Tapi bila Al-Quran dimasukkan ke dalam sesuatu yang bersifat fiksi, tentu saja ini adalah sebuah kesalahan. Kenapa kesalahan? Karena Al-Quran adalah ranah Allah, bukan ranah manusia. Ranah Allah tidak ada kemungkinan benar dan salah. Ranah Allah tidak ada kemungkinan lemah dan kuat. Ranah Allah tidak termasuk perkara-perkara yang bisa untuk diperdebatkan. Maka di dalam Islam, yang orang yang beriman kepada Allah sudah membuktikan bahwa Islam itu benar, maka dia beriman kepada Al-Quran secara keseluruhan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Apapun yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, maka terimalah. Apapun yang kemudian telah dilarang oleh Allah dan rasulnya, maka tinggalkanlah. Jadi orang-orang mukmin sederhana, ketika disampaikan padanya sebuah kebenaran di dalam Al-Quran, maka ini datangnya daripada Allah dan ini tidak bisa dikategorikan ke dalam karya manusia. Mengkategorikan Al-Quran termasuk dalam fiksi punya beberapa bahaya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah ketika mereka menyebut Al-Quran adalah makhluk. Mereka bukannya tidak beralasan. Ulama-ulama pada saat itu yang mendukung Mu'tazilah bukan tidak beralasan. Mereka juga punya alasan. Bagaimana alasan mereka? Alasan mereka seperti ini. Mereka mengatakan, yang namanya Khalik itu hanya Allah. Berarti selain Khalik adalah makhluk. Maka selain Khalik, selain Allah adalah makhluk. Maka Al-Quran selain Allah juga adalah makhluk. Ini berbahaya. Kenapa? Ketika Mu'tazilah meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, Al-Quran adalah makhluk Allah, berarti setiap makhluk punya keterbatasan, punya kelemahan, dan akan berakhir. Dia bisa salah, dia bisa benar. Seperti kita makhluk. Dia bisa lemah, dia bisa semangat. Dia bisa kemudian saat ini kemudian mendukung yang satu, dia bisa saat ini mendukung yang lain. Dia senantiasa berubah-ubah. Padahal Al-Quran tidak ada kemudian kesalahan di dalamnya, tidak ada kemudian keraguan di dalamnya. Ini yang harus difahami. Berbahaya ketika kita mengartikan Al-Quran adalah fiksi, berarti Al-Quran sudah turun derajatnya sama seperti novel. Novel fiksi, tulisan fiksi, narasi fiksi. Kita tidak mengatakan bahwa seluruh yang fiksi itu negatif atau seluruh yang fiksi itu jelek. Tapi kita menurunkan derajat Al-Quran daripada ranah Allah menuju ranah manusia. Ini yang dilakukan ketika Mu'tazilah mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dia menurunkan derajat Al-Quran menjadi kemudian makhluk. Yaitu adalah kemudian yang lemah, yang terbatas, yang seperti ranah manusia. Karena manusia adalah makhluk. Tapi Al-Quran tidak seperti itu. Maka ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah semua bersepakat bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal itu kemudian mengorbankan dirinya untuk kemudian tetap memegang sebuah kalimat Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kesalahan di dalamnya. Sehingga dia tidak bisa berpotensi benar atau salah, tapi pasti benar. Sehingga dia tidak berpotensi akan terbukti atau tidak, pasti terbukti. Sehingga kita tidak katakan Al-Quran adalah fiksi, tapi Al-Quran adalah kalamullah yang diyakini. Bukan membentuk imajinasi belaka, tapi kita meyakini dia. Walaupun kemudian imajinasinya tergantung kita masing-masing, tidak menjadi masalah. Tapi sekali lagi, Al-Quran tidak fiksi. Al-Quran bukan fiksi. Sebab fiksi atau non-fiksi ini ranah manusia, bukan ranah Allah. Betul dan tidak betul itu ranah manusia, bukan ranah Allah. Ranahnya Allah adalah al-haqqu mi rabbikum falatakunanna minal mumtarin. Dan kebenaran itu hanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kita termasuk orang-orang yang meragukannya. Ini yang pertama. Yang kedua, secara konteks. Secara konteks, ada sebuah kejanggalan ketika kita ingin membantah antara fiksi dengan fiktif, lantas memasukkan kata-kata kitab suci di sana. Berarti ada ide-ide yang pengen dihantarkan di sana, ada perkara-perkara yang ingin dihantarkan di sana, yang ini jelas bertentangan dengan Islam. Karena itu teman-teman sekalian, saya sedikit berpesan dan menasihati diri saya sendiri, kalau andaikan kita ingin mengambil satu berita, kita ingin mengambil suatu kebenaran, maka coba kita lihat apa latar belakang orang ini, apa pendapat-pendapatnya. Apakah pendapatnya adalah pendapat yang benar atau tidak benar? Apakah pendapatnya adalah sesuatu yang memang berdasarkan dengan Islam ataukah tidak? Bila tidak berdasarkan dengan Islam, maka kita boleh ambil kebaikan-kebaikan secara universal dan umum, namun kita tidak bisa mengambil semuanya. Apabila kemudian pernyataannya salah, maka tinggalkan. Karena tidak selalu lawan daripada lawan kita adalah kawan kita. Tidak selalu enemy of our enemy is our friend. Lah kenapa? Karena bisa jadi kita bersama tapi kita berbeda pandangan. Kita bersama pada